Pada kali ini saya akan membahas satu pelajaran yang penting bagi kita tentang murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mungkin seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang mengatakan, ada orang yang mengkhotbahkan bahwa murid Tuhan Yesus itu bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang terpelajar. Mungkin karena mereka latar belakang nelayan, orang-orang biasa. Jadi banyak orang yang menganggap mereka bukan orang yang terpelajar. Beberapa fakta yang perlu kita ketahui tentang murid Tuhan Yesus ini, rasul-rasul ini. Nah, yang pertama, murid Tuhan Yesus ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita belajar, saudara, orang Yahudi itu orang yang mengutamakan pendidikan, orang yang identik dengan pendidikan. Mereka punya jenjang-jenjang pendidikan yang harus mereka lalui. Mulai dari umur sekian-sekian, mereka harus belajar Taurat, menghafal Taurat, 5 kitab Musa. Itu diwajibkan ketika mereka berada di usia dini. Nah, itu fakta yang pertama. Mereka orang Yahudi yang identik dengan pendidikan dan pengetahuan. Fakta yang kedua, murid Tuhan Yesus ini, rasul-rasul ini, selama 3,5 tahun belajar kepada firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak hanya belajar tentang firman, tetapi mereka belajar dari sang firman itu sendiri. Yohanes pasal 1 di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, rasul-rasul ini, 12 rasul ini, 3,5 tahun mereka belajar kepada sang firman itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita dapat melihat bukti bahwa mereka ini adalah orang terpelajar, orang yang layak dikatakan ahli kitab, yaitu terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 51 dan 52. Begini firman Tuhan, "Mengertilah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Nah, di ayat 52 di sini Yesus katakan ada kata ahli Taurat, dalam bahasa Yunaninya yaitu grammateus, yang berarti ahli kitab. Nah, konteksnya di sini Yesus bicara kepada murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan bahwa murid-muridnya ini adalah sudah menjadi ahli kitab. Di ayat ini kita melihat Yesus mengukuhkan mereka sebagai ahli kitab. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Jadi suatu pemahaman yang salah bahwa ketika ada yang mengatakan murid-murid Yesus itu orang biasa, nelayan, tidak berpendidikan dan sebagainya, ini adalah suatu hal yang salah, yang keliru. Ingat bahwa murid-murid Yesus orang Yahudi yang mengutamakan pendidikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, murid-murid Yesus belajar langsung kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Yesus pernah mengatakan mereka sebagai ahli kitab. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, khotbah Petrus di sana kita boleh melihat dia begitu menguasai perjanjian lama. Ada begitu banyak kutipan-kutipan dari perjanjian lama yang dia kutip dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul pasal 2. Dia berkhotbah dengan sistematis. Nah, kalau dia tidak belajar, dia tidak menguasai kitab Taurat, bagaimana mungkin dia dapat berkata-kata sebagus itu? Ini bukti bahwa rasul-rasul, walaupun Petrus seorang nelayan, bukan berarti mereka orang yang tidak berpendidikan. Puji nama Tuhan, semoga ini dapat memberi kita pemahaman yang baru bahwa murid Kristus adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Marilah kita pakai pengetahuan, pemahaman Alkitab kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.